Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sobat-sobat hijrah di rumah. Selamat berjumpa kembali. Pada video pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tema dakwah yang bertemakan penyebab sulitnya menghafal dan memahami pelajaran. Kita sebagai manusia pasti pernah berada dalam fase di mana kita masih dalam belajar. Kita pernah menjadi seorang siswa, menjadi seorang murid, menjadi seorang santri ataupun seorang mahasiswa. Dalam fase-fase ini pasti kita pernah halnya mengalami kesulitan dalam menghafal maupun memahami materi pelajaran yang guru berikan kepada kita. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya penyebab hal-hal tersebut ialah bukanlah karena kita adalah orang yang bodoh, atau bukanlah karena kita adalah orang yang sulit dalam memahami materi pelajaran. Akan tetapi terdapat penyebab-penyebab lain yang menyebabkan kita mengalami kesulitan dalam menghafal dan memahami pelajaran, yang terkadang perbuatan itu tidak sadar kita melakukannya, yang menyebabkan kita menjadi kesulitan dalam menghafal dan memahami pelajaran. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran dan derajat yang sama. Yang membedakan diantaranya ialah hanyalah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman ingin mengetahui apa penyebab hal yang menyebabkan kita kesulitan dalam menghafal dan memahami pelajaran, mari kita simak kisah seorang tokoh hebat pada zaman kekhalifahan, yaitu kisah Imam Syafi'i. Pada masa kekhalifahan ini, Imam Syafi'i merupakan salah satu tokoh ulama Islam yang sangat terkenal dengan kehebatannya. Beliau terkenal akan kecerdasannya dan kecepatannya dalam menghafal ribuan bahkan jutaan hadis yang dapat beliau fahami dan hafalkan hanya dengan sekali membaca dan sekali melihat. Dan dengan kecerdasan dan kehebatannya tersebut, beliau dijadikan sebagai salah satu imam besar bagi agama Islam pada zaman tersebut hingga saat ini. Pada suatu ketika dikisahkan kisah seorang Imam Syafi'i dalam sebuah syair nushus yang berbunyi, Sakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa ahbarani bi anna ilma nuru wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dalam syair ini dikisahkan bahwasannya Imam Syafi'i pernah berkata dan mengadu kepada gurunya, Sakautu ila waqi'i su'hifzi. Imam Syafi'i berkata, aku mengadu kepada guruku tentang hal kesulitan dalam menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'ashi. Kemudian guruku menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Fa ahbarani bi anna ilma nuru, dan mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu adalah seperti sebuah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Baik teman-teman, dalam syair nusus ini dan dalam kisah seorang Imam Syafi'i ini dapat kita ambil sebuah hikmah dan kesimpulan bahwasannya hal atau penyebab yang sering kita tidak sadari yang menyebabkan kita mengalami kesulitan dan kesusahan dalam memahami serta menghafal pelajaran ialah karena kita sering berbuat maksiat. Perbuatan maksiat ini sangat jarang sekali kita sadari teman-teman. Bahwasannya banyak sekali perbuatan maksiat yang sering kita lakukan tapi kita tidak menyadarinya tersebut. Dan akan perbuatan maksiat yang tidak kita sadari ini yang menyebabkan bahwa diri kita menjadi sulit dalam menghafal serta memahami pelajaran yang disebabkan cahaya ilmu yang Allah berikan tidak dapat masuk ke dalam diri kita. Karena dalam Allah mengumpamakan ilmu itu sebagai cahaya. Cahaya tidak akan bisa masuk kepada orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Dan ketika kita berlaku maksiat dan baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh diri kita sendiri, itulah yang menyebabkan kita kesulitan dalam menghafal serta memahami pelajaran. Karena ilmu itu tidak dapat masuk kepada kita, karena kita sering halnya melakukan perbuatan maksiat. Lalu bagaimana halnya kita menghindari perbuatan maksiat tersebut?
Salah satunya ialah kita mengerjakan sholat dengan taat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah merupakan perbuatan yang dapat menahan kita dari perbuatan yang keji, baik yang keji maupun perbuatan yang mungkar. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan kepada kita dalam kitabnya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bahwasanya salat itu mencegah kita dalam berbuat perbuatan yang keji dan mungkar, termasuk perbuatan maksiat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka halnya ketika kita mengalami kesulitan dalam memahami dan menghafal pelajaran, maka kita harus melihat kembali kepada diri kita. Apakah kita pernah melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, sehingga menyebabkan ilmu atau cahaya Allah tidak dapat masuk ke dalam diri kita. Salah satu dari untuk memecahkan solusinya adalah dengan menjaga sholat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat dapat mencegah diri kita dalam berbuat perbuatan keji dan mungkar. Mungkin cukup sekian penjelasan pada materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.